Halo teman-teman geospasial, apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang HTTP request, di mana di video sebelumnya sebenarnya saya janji kita akan bahas tentang services pada GeoServer. Nanti kita akan bahas setelah kita membahas HTTP request ini, supaya kita lebih memahami tentang layanan pada GeoServer yang nantinya akan kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu definisi umum dari metode-metode HTTP atau HTTP, di mana HTTP ini mendefinisikan serangkaian metode request yang mengindikasikan action apa atau aksi apa yang diharapkan dari sumber daya yang ada. Misalnya, sumber daya yang ada adalah tabel-tabel yang berisikan profil users. Nanti kita pengen apa? Menampilkan, mengedit, mendelete, dan seterusnya. Ini juga ada di dalam metode-metode HTTP yang akan kita lakukan. Dan tiap metode-metode tersebut menerapkan cara yang berbeda-beda. Tapi kadang juga ada yang menghasilkan hal yang mirip. Contohnya di grup save, idempotent, dan juga changeable. Nah, di mana semua metode itu disebut save jika tidak ada pengubahan kondisi pada server. Dan biasanya ini metodenya seperti get, head, dan options. Atau juga sebuah metode HTTP itu disebut idempotent jika request yang identik dapat dilakukan sekali atau beberapa kali dan tetap mendapatkan hasil yang sama ketika kondisi servernya juga tetap sama ya, meninggalkan kondisi server yang sama. Seperti get, head, put, dan delete. Ya, ini ada beberapa ya, get dan headnya juga masih sama. Sedangkan cacheable response merupakan HTTP response yang dapat disimpan atau di-cache dan dapat juga digunakan di kemudian waktu. Tapi ada beberapa juga yang tidak bisa di-cache. Untuk lebih detailnya, kalian bisa baca sendiri di developer.mozilla.org tentang metode-metode HTTP. Nah, metode get dan post nanti akan kita bahas lebih detail karena itu yang sering digunakan pada aplikasi layanan GeoServer. Di sini kita bahas dulu metode get, di mana metode get pada HTTP digunakan untuk mendapatkan respon dengan menggabungkan bentukan permintaan dalam format key dan value. Ini pasangan ya teman-teman, dan dapat ditempatkan pada URL. Ya sayangnya panjang URL-nya juga terbatas, dan karena ditempatkan pada URL, pengguna bisa membacanya, lalu bisa membookmark, mengcast, mengcopy paste, sharingnya juga dengan mudah. Dan get ini cocok digunakan untuk permintaan data yang tidak perlu security yang aneh-aneh. Selanjutnya ada metode post, di mana metode post ini menempatkan parameter request tidak pada URL tapi pada header file. Tidak bisa di bookmark, tapi jika menggunakan HTTPS juga, parameter tersebut akan di-encrypt, jadi lebih secure ya. Jadi tidak nampak di URL, hanya ada di header filenya. Dan jika menggunakan HTTPS di-encrypt juga. Nah, ini cocok digunakan untuk melakukan request dengan security tertentu, misalkan untuk masukkan username dan password, lalu di-enter, masuk ke server, tidak akan bisa dibaca oleh orang lain, bahkan oleh kita sendiri ya. Pada saat di-save atau di-submit atau di-enter, akan dikirimkan melalui header filenya ini. Nah, yang paling sering kita gunakan pada GeoServer, yang sering kita tampakkan atau kita lihat, itu adalah seperti ini. Ini kita menggunakan domain devgeoserver.net. Ini merupakan lokal di VMware saya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial instalasi GeoServer, pasti akan tahu ya kenapa alamatnya ini. Lalu ada GeoServer, ini aliasnya. Dan juga ada tutorial GeoServer, ini adalah workspace-nya. Dan selanjutnya layanannya ini adalah WMS. Dan tanda tanya di sini itu merupakan awal dari string parameter yang akan kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Di sini key value dari parameternya ini adalah misalkan service yang ingin saya dapatkan atau ingin saya gunakan adalah WMS, lalu ada ampersand, pemisah antara key dan value-nya. Misalkan WMS-nya versi apa nih? Version 1.1.0, dan kita juga bisa menggunakan versi yang 1.3.0. Itu ada spesifikasinya tersendiri. Nanti teman-teman bisa baca sendiri dari link yang ada di deskripsi. Kalau linknya belum ada, kasih tahu ya. Mungkin saya lupa menempatkan link di deskripsinya. Lalu ada ampersand lagi, dan kita ada request. Kita ada get map. Dan ada lagi layers. Layernya apa nih? Layernya tutorial GeoServer.
Ini ada persen 3A. Ini kalau kita melihatnya ini adalah karakter encoding. Di sini ada tutorial GIS Jalan Bandung. Ini persen 3A kalau nggak salah titik 2 ya. Tapi kita lihat nanti di websitenya W3 Schools untuk melihat karakter encoding persen 3A ini apa. Dan lanjutnya lagi ada bounding box atau B-box sama dengan ini 107, sekian, lalu ada koma, ini persen 2C, dan seterusnya. Ini pembatasan dari file tutorial GeoServer tutorial GIS _ Jalan Bandung ini. Nantinya ada juga width dan height. Ini adalah tampilan dari jendela yang ada pada web browser kita. Jadi 768 pixel lebarnya dan height-nya adalah 601 pixel. Selanjutnya ada parameter yang kita bisa minta dalam satu URL ini, yaitu Spatial Reference System. Ini adalah IPSG 4326, ini WGS 84 4326 ini, dan ada styles tapi kosong value-nya, jadi stylenya tidak ada, jadi ini diabaikan. Dan juga ada lagi formatnya apa? Formatnya adalah Open Layers. Nah, seperti apa bentukannya? Mari kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilan jendela admin GeoServer. Kita buka layer preview. Kita sudah melakukan penginstalan GeoServer sebelumnya dan pengisian datanya, tutorial GIS Bandung di sini. Kalau teman-teman mengikuti dari awal, pasti teman-teman paham ini datanya bagaimana. Sekarang kita coba lihat yang open layer. Kita klik kanan, kita copy link address dan kita paste di sini, teman-teman. Nah, di sini nama dari URL-nya atau urutan string parameternya sama dengan yang sudah kita bahas. Memang saya copy paste dari ini sebelumnya. Nah, kita lihat ya, ini adalah tutorial GeoServer, tutorial GIS _ Jalan Bandung. Nah, di sini ada tutorial GeoServer, ini workspace-nya. Lalu ada tutorial GIS Jalan Bandung, ini namanya. Berarti tadi yang kita bahas persen 3 atau titik 2 berarti, ya, title-nya apa. Lalu juga ada size dari bounding box-nya ini atau batasnya. Ini 107, ini ada batas barat harusnya. Saya lupa ingat teman-teman. Seingat saya ini harusnya dari kiri atau dari barat ke utara, timur, lalu selatan. Coba ya, kita ganti 107-nya jadi 106 misalkan. Oke. Lintang atau bujur, maaf. Dari 107 derajat ini sudah berubah di bagian barat. Coba kita ubah lagi. Tadi kan 107 kali 1 diganti 106. Kita kembalikan. Kita ubah lagi yang bagian minus 6 ini jadi minus 5. Oke, berarti yang tadi minus 5 ini, mohon maaf nih agak terlalu cepat. Oke, 107, sekian, lalu ada minus 7 nih pasti bawah. Berarti ini dari barat ke bawah dulu ke selatan. Lalu nih 107,88 sekian nih batas timur sepertinya, atau batas di kanan, dan min 5 ini batas di sini. Selanjutnya kita ganti width-nya ini 768 pixel, kita ganti 800. Mana yang berubah? Harusnya kotak yang di sini, kotak menampilkan data ini. Tidak terlalu terlihat ya. Oke, coba kita ubah tidak 800 tapi 1080. Nah, berubah sudah teman-teman. Panjangnya ini jadi 1080 pixel. Ya, datanya ada di sini karena terlalu lebar sekali. Coba kita kembalikan. Oh, ternyata ini 10.000. Nah, harusnya seperti ini saja cukup. 1080. Tadi itu 10.000 lebih ya, 1800 pixel. Karenanya susah sekali dilihat ya. Coba ini sekarang saya ganti height-nya jadi 800. Nah, lebarnya sudah berubah, tingginya juga sudah berubah. Dari sini sudah kebayang belum teman-teman bagaimana request URL pada GeoServer itu diimplementasikan di sini. Di sini di bagian kiri atas itu ada tanda titik 3, itu ada beberapa opsi-opsi dari layer preview yang bisa kita pilih. Seperti ini. Nanti dia akan berubah. Tadi kan kita sudah set bounding box di atasnya min 5 derajat. Kita kembalikan dulu ke min 6. Min 6 atau min 7 ya? Min 6 seingat saya. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah kembali.
Dan juga ada beberapa, nah ini width height-nya sudah didefinisikan juga. Kita bisa ngerubah-ngerubah dari sini. Ini width-nya, lebarnya, panjangnya auto, bisa 300, bisa sekian, atau bisa diganti di URL-nya ini. Formatnya pun ada macam-macam, ada PNG, JPEG, dan seterusnya. Jadi ada URL atau parameter dari WMS service ini yang bisa kita letakkan pada URL, di mana nih metode request-nya ke HTTP adalah GET, karena parameternya ada di URL-nya. Dan kita bisa bermain-main di sini. Nah, di sini nanti kita akan bahas lebih detail. Ini kalau diklik ya di bagian fiturnya, dia akan menampilkan informasi tabel atributnya. Kalau kosong berarti tidak ada. Dan karena ini WMS, sebenarnya semua ini meskipun datanya vektor ditampilkan dalam format tile image yang statik saja. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kembali ke sini, ke PPT-nya. Jadi informasi dari GeoServer request itu apa saja? Itu macam-macam teman-teman, request-nya juga, tipenya juga bermacam-macam. Dan output yang kita inginkan atau bisa dihasilkan oleh server itu diantaranya adalah WMS atau Web Map Service, WFS atau Web Feature Service, dan juga WCS atau Web Coverage Service. Juga bisa juga area, referensi spasialnya, tadi kita sudah lihat ya, EPSG 4326, dan format datanya juga bisa TIFF, bisa JPEG, bisa PNG, dan seterusnya, atau juga bisa GeoJSON, SHP atau sReceive file, dan seterusnya. Sampai sini, jika ada kekeliruan atau kesalahan dari penjelasan saya, teman-teman bisa bantu koreksi di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan bahas service-service atau layanan dari GeoServer. Salam.